Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada anak bekerja di luar negeri, pesan gerobak tuh bapaknya yang tani. Sebagai tanda dialah anak berbakti kepada orang tua yang dicintai. Oke dulur-dulur, saudara-saudara, happy brothers and sisters. Kali ini saya ingin menyampaikan kepada sampean bahwa untuk saat-saat ini saya mendapatkan pesanan gerobak atau geledekan yang dipesan oleh saudara kita yang bekerja di Taiwan, dipersembahkan untuk bapaknya yang tercinta yang bekerja sebagai petani, sebagai tanda bahwa dia memang betul-betul anak yang berbakti, ingin membuat orang tuanya bahagia, ingin membuat orang tuanya ayem. Maka dari itu, karena ini proyek adalah pembuatan gerobak yang super istimewa, super spektakuler, harganya pun nggak main-main, catnya pun nanti pakai cat mobil. Maka dari itu saya perlihatkan kepada sampean proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Oke dulur, oke kawan-kawan, oke saudara-saudara, mari kita langsung menuju kepada bengkel yang biasa kita gunakan untuk bekerja. Sekarang kita sudah sampai di TKP, tempat kotor perakitan, saudara. Kalau perapat Java, tempat kejadian perkara. Yuk langsung saja. Ini sudah kita persiapkan bentuk kerangka bawahnya. Kalau bentuk kerangka bawahnya ini gampang ini. Kalau kita sudah membuat segi 4 macam begini. Kalau ukur sikunya ini pakai dalil Pitagoras juga nggak apa-apa. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat itu. Tapi kalau ribet-ribet ya pakai ukurannya Pak Tukang saat mempidu bikin pondasi rumah. Ini kita ukur ke sana, ini kita ukur ke sana. Jaraknya sama, itu sudah siku. Yang pokoknya ininya jaraknya sama itu, ini sama itu sama, diukur sini diagonal, itu nanti sudah ketemu siku. Nah ini saudara, kita pakai as yang panjangnya 125, lunas sampai luar ini, lunas sampai luar sini. Lalu kita pasang rodanya dulu sebelum kita membuat ini, supaya nanti jarak antara kerangka sama roda ini pas, ideal. Nah saya mengambil jarak antara kerangka dan roda ini maksimal 3 cm saudara, minimal 2 cm. Nah kalau terlalu mepet resikonya begini saudara, di saat ber itu mantul, itu roda ini, ban ini bisa nyangkut ke bak samping itu loh saudara. Kadang-kadang kan ada atau bekas sangkutan ban itu jaraknya terlalu mepet. Kalau terlalu jauh, ya ini kelihatannya ini terlalu menonjol keluar. Nah, setelah kita pasang ban, ukuran yang paling ideal di sini ternyata 95 supaya panjangnya ideal, kelihatan nggak bundek, nggak pendek. Ukuran idealnya kita ambil 150 panjangnya. Nah sekarang cara memasang ini pun macam-macam saudara. Cara memasang besi yang berdiri ini, ada yang memasang begini saudara. Ini. Nah ini kalau sudah dikasih papan atau plat, ini ada kelebihan sedikit. Nah untuk biasanya untuk sangkutan, untuk tatapan masang tutup. Sementara yang samping begini saudara, ada itu dari sini. Nah dari sini. Nah kesannya sini ciut, tengahnya melebar, ini nggak pantas. Terus ada juga yang masangnya begini saudara, masangnya begini. Nah papannya di sini. Ini pun juga begini. Nah ini, kalau masang begini, kerangka yang ini kelihatan dari luar. Akhirnya, kan roda gerobak itu sebagian besar yang paling banyak itu kan rodanya di samping gerobak, bukan di bawah gerobak. Akhirnya, roda ini kelihatan terlalu menonjol keluar. Lah kalau saya sejak dulu memasang besi yang berdiri ini untuk bak samping, ini begini saudara, di samping ini. Nah macam begini. Nanti kita kasih lebih sedikit, karena nanti kita kasih
besi ke sana supaya yang paling belakang ini kalau jomplang terlindungi. Kita kasih ke sana nanti bentuk jadinya. Pun juga ini yang samping begini saudara. Yang samping pun nanti begini. Tujuannya apa? Di sini nanti tempatnya di luar kerangka segi 4 itu begini. Nah, ini loh saudara. Siku yang keluar ini menyamarkan bentuk tonjolan roda. Sehingga kalau dilihat nanti rodanya enggak terlalu menonjol keluar. Sehingga kelihatan lebih rapi. Itu pemasangan besi yang berdiri ini. Yang seterusnya yang paling utama saudara, kalau saya memasang besi yang berdiri ini, kita tidak mengambil sudut 45 derajat, tidak. Tapi akan kita lebih setengah derajat. Artinya nanti kalau kita siku di sini selisih setengah senti, agak mekar sedikit. Memberikan ruang, memberikan kesempatan apabila nanti dikasih tutup, ketarik ke sana, itu tidak akan kurang dari 45. Karena kalau kita ambil 45 persis, di saat ketarik ke tengah, karena tutupnya ada kacingannya, nanti kesannya mingkup saudara, ciut di atas. Nah, nanti kalau memasang ini kita lebih 45 setengah derajat. Di sini ketemunya jaraknya sama sini. Kalau di siku ini selisih setengah senti. Yuk langsung kita eksekusi dulu ya. Kita eksekusi, kita pasang dulu. Nanti bentuk jadinya seperti apa? Karena ini prosesnya juga lama. Kita eksekusi yang paling pokok-pokok saja dulu. Saya beritahukan kepada sampean semuanya yang pokok-pokok saja dulu. Kalau pengelasan tidak saya perlihatkan kepada sampean semuanya karena itu prosesnya lama, juga kotor. Nah ini loh saudara, yang saya katakan maksudnya ininya di luar. Ini sebelum dipasang ini akan kelihatan nampak menonjol keluar. Untuk menyamarkan tonjolan roda keluar, nah kita masang ini di luar kerangka yang ini saudara. Nah begini, coba dilihat dari sana. Nah ini akan tersamarkan, roda ini akan tersamarkan, nggak terlalu menonjol keluar. Padahal ini mepet, kesannya mepet kepada kerangka. Padahal ini harus ada jarak ini saudara. Ini loh saudara, dekati. Karena ini memakai per di saat mantul supaya nggak nyangkut kepada bak, harus jarak yang paling ideal adalah ini 3 cm maksimal. Kalau lebih dari 3 cm nanti terlalu menonjol keluar. Sementara konstruksi as ini akan lebih kuat kalau semakin mepet. Tapi walaupun semakin mepet, ini batas maksimal kalau pakai per ini 2 cm atau 2 cm setengah. Itu ukuran yang paling ideal supaya nanti di saat mantul ininya nggak nyangkut pada bak. Kan ada atau kadang-kadang gerobak itu yang pakai per ada bekas di baknya ini, bekas roda yang nyangkut pada gerobak. Nah selanjutnya ini saudara, nah ini tolong perhatikan, ini yang sudah terpasang saudara. Nah ini kan rodanya nggak kelihatan terlalu menonjol keluar. Nanti kita pasang lagi di situ yang satunya. Nah sekarang pernya saudara, pernya sudah terpasang seperti yang saya tunjukkan kepada sampean tempo hari. Pemasangan per sudah komplit. Kita tidak mempertahankan busing dari per ini aslinya karena terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti besar pasak daripada tiang, lebih gede nagele daripada sokone, sehingga kita buatkan busing seperti yang kita perlihatkan tempo hari. Jadi kan kelihatan lebih praktis. Nah. Lalu ini pun ada 2 pilihan, mau tinggi pindah ke sini, agak rendah pindah seperti yang terpasang ini. Sehingga ada 2 pilihan. Ini kuat saudara. Ini enggak samar asnya ini, karena asnya ini tidak bergerak terhadap anteng ini. Ini mati.
karena murnya dikencengkan, sementara di dalam busing ini masih ada pipa untuk menahan baut ini. Bannya pakai ban baru saudara, pakai merek ban yang sudah terkenal mutunya, dengan ukuran ring ini 14 seperti Honda Mio, seperti Mio atau Beat. Kalau sepeda motor ini ukuran gemuknya, ukuran besar kecilnya ban ini ukuran 100 per 80 ring 14. Peleknya tapak lebar saudara, sehingga nanti kelihatan kokoh, kelihatan kuat. Ya, kita lanjutkan saudara ya. Hanya bagian-bagian yang pokok saja yang saya perlihatkan kepada sampean, supaya bagian-bagian yang penting-penting itu sampean bisa memahami. Dan macam begini kalau saya merakit pesanan, karena memang ini harganya pun menyesuaikan dengan bentuk rakitan, mutu rakitan, bahan yang kita pakai, karena kita memakai bahan siku yang SNI, kecuali yang ini. Yang ini ukuran di bawahnya, karena ini enggak menanggung terlalu banyak beban. Yang menanggung beban mekar ini sama ini. Nah, nanti ukuran kompletnya kalau sudah jadi saya beritahukan kepada sampean. Setelah terpasang semuanya, besi yang ke atas ini saudara, lihat ini, perhatikan, rodanya kan enggak terlalu menonjol keluar, karena tersamarkan oleh ini. Nah ini, padahal ini jaraknya ada 3 cm, 2,5 cm. Nah giliran sekarang tarian saudara. Tarian kalau di rumah saya ini namanya cacatan. Cacatan seperti cikar itu saudara. Nah ini kedudukan tinggi rendahnya itu kita sesuaikan dengan tingginya kendaraan. Pada umumnya tingginya segini. Lalu kita posisikan kerangka ini tidak terlalu mendongak ke atas begini, ya Allah, nggak begitu. Tapi juga nggak terlalu tertunduk malu macam begini. Seperti sampai mendekati calon mertua dulu, tertunduk malu macam begini. Nah ini kan ukurannya sudah ideal. Nah tinggi rendahnya kendaraan segini, lalu peletakan tarian itu segini. Lalu ini saudara, ini kalau bisa dibuat sudut 45 macam begini loh, sehingga kelihatan luas. Terus yang paling utama lagi saudara, jarak antara ini, jarak ke sini sama jarak ke sini, ini kita selisih agak menyempit ke depan. Ini selisihnya 3 cm, kalau saya ambil selisihnya 3 cm. Kalau kita buat sama, dari ini dengan ini sama. Walaupun sama, kesannya kalau dilihat itu mekar. Sehingga untuk menyamarkan bentuk mekar itu tipuan pandangan mata itu sebenarnya. Kita selisih 3 cm. Nah, 3 cm. Nah, pemasangan ini yang memperkuat ini loh saudara. Kerangka ini sebelum dipasang ini bisa junjing macam begini, bisa mentul macam begini. Sudut yang berhadapan ini bisa mencele. Nah, yang memperkuat ini. Pemasangan ini tolong dilihat. Ini saudara, dari sini. Besi yang ini harus sejajar betul dengan yang ini. Nah, coba dilihat. Ini akurasinya hampir 1 mili saudara. Sehingga selisihnya mungkin kalau ada kesalahan cuma 1 mili. Pun juga memasang tarian ini sama ini juga harus sejajar betul. Coba dilihat. Nah, dilihat. Ini sama betul. Ini bentuk ketelitian saya saudara. Nah ini saudara, coba dilihat. Palangan yang di depan ini akurasinya juga tepat sekali. Coba disejajarkan dengan ini. Nggak ada yang mencele saudara. Coba dilihat. Nah,
Ini bentuk ketelitian saya. Sampai di situ ketelitian saya. Karena ini memang betul-betul gerobak pesanan, yang memesan itu minta yang istimewa, lain daripada yang lain, melebihi dari yang sudah ada. Ya mungkin ini tinggal menghaluskan. Setelah menghaluskan, kita tinggal memasang papan atau blabak. Kita pun juga memakai blabak atau papan mauni, tapi masih dikeringkan. Kalau tidak dikeringkan nanti mekar-mekar.